Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ismail Al-Maskuri dengan NIM 095 dari kelas 6C Ekonomi Syariah akan menjelaskan materi mengenai riba, huru-hara, dan maisir. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu riba. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, tambahan. Dalam pengertian lain, secara logistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Yang selanjutnya, dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong-menolong, riba juga dapat menimbulkan pemusuhan antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi. Hukum haram dari riba berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, materi yang selanjutnya, jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu ada riba fadli, yaitu tukar menukar yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua ada riba hardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang diutangi. Yang ketiga ada riba yad, yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan. Yang keempat ada riba nasiah, yaitu tukar menukar dua barang atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Materi yang selanjutnya yaitu cara menghindari riba. Yang pertama, kenali bahaya riba. Yang kedua, memahami transaksi yang halal sesuai syariah. Yang ketiga, hanya membeli dan atau menjual barang halal dan thayyib. Yang keempat, berhutang pada lembaga khusus yang tidak mengandung riba. Yang kelima, tanamkan sifat saling membantu atau ta'awun. Yang keenam, tanamkan sifat bersyukur dan merasa syukur atau qanaah. Yang selanjutnya yaitu tentang gharar. Pengertian gharar atau tahrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Yang selanjutnya, dasar hukum gharar. Gharar dilarang karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan cenderung merugikan salah satu pihak yang melakukan aktivitas jual beli. Penjelasan tersebut ditemui dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam pandangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang selanjutnya, jenis-jenis gharar. Yang pertama ada madun atau membeli barang yang belum ada. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak bisa kita serah terimakan. Yang keempat, jual beli tanpa kejelasan harga. Selanjutnya, cara menghindari gharar. Harus ada pengungkapan penuh dari setiap kontrak takaful. Takaful yaitu saling memukul
saling memukul risiko antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Yang kedua, pengungkapan penuh berlaku pada kedua belah pihak, yaitu diskusi mengenai materi pokok dan persyaratan kontrak. Yang ketiga, kontrak takaful kemudian perlu dibuat dengan cara yang tidak ada pertukaran gharar dari satu pihak ke yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang maisir. Pengertian maisir. Maisir didefinisikan sebagai berharap sesuatu yang berharga dengan mudah dan tanpa membayar kompensasi yang setara untuk itu, atau tanpa bekerja untuk itu, atau tanpa melakukan tanggung jawab terhadap dengan cara permainan peluang. Maisir mengacu pada permainan peluang. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum maisir. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa permainan bertaruh nasib termasuk maisir adalah dosa besar dan perbuatan keji setan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang selanjutnya, kriteria maisir. Yang pertama yaitu adanya taruhan. Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti, dengan disertai risiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya, pertaruhan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola. Yang kedua, ada mukabil. Salah satu unsur maisir adalah adanya mukabil, yakni mempertaruhkan unsur uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis karena taruhannya berupa risiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target. Yang ketiga, ada pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Maisir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian, padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menghindari maisir, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dengan menggunakan layanan syariah, dengan berinvestasi pada instrumen syariah, dan menghindari undian. Baik, cukup sekian penjelasan materi tentang riba, maisir, dan gharar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.